pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini, pada subuh ini kita insya Allah ada kajian, dan alhamdulillah narasumber kita Ustadz Ujang Supriyadi LC, beliau telah hadir untuk memberikan materinya sesuai dengan undangan kemarin, yaitu perihal kisah Nabi Lut ya. Perlu kami informasikan bahwa ada sedikit perubahan untuk jadwal Ahad pagi mulai bulan ini. Biasanya Ahad pertama dan kedua adalah tahsin, rubah jadi tahsin dirubah menjadi Ahad malam ba'da sholat maghrib. Untuk Ahad paginya minggu pertama dan kedua kita isi dengan kajian yang nanti tematik. Sedangkan untuk minggu ketiga masih tetap Riyadhus Shalihin, dan minggu keempat tafsir. Untuk itu pada pagi hari ini kepada Ustadz kami persilakan. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyul mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi, ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali hari ini dengan aktivitas yang paling baik, yaitu sholat subuh berjamaah ya. Ini kalau ada di antara kita yang kerja di perusahaan, kemudian biasanya dapat asuransi kesehatan, itu kira-kira seneng nggak bapak-bapak? Alhamdulillah kan, seneng. Ini kalau berobat apa nggak usah bayar lagi. Ini ternyata sholat subuh berjamaah ini, orang yang membiasakan mendawamkan sholat subuh, itu janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholal fajra fi jama'atin. Nah, ini setiap kali kita dengar azan subuh tuh ingat-ingat ini hadis. Siapa yang dia sholat subuh berjamaah, apa jaminannya? Fahuwa fi zimmatillah, maka orang ini berada dalam tanggungan dan jaminan Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya lihat, orang yang punya mobil, beli mobil baru, kalau diasuransikan jalan aja, dia nggak perlu mikir-mikir. Ini orang yang sholat subuh berjamaah, sebetulnya aktivitas setelah ini nih, itu dia dalam jaminan dan diasuransikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bersyukur termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan cara menjaganya adalah jangan sampai zuhurnya nanti gak berjamaah ya. Cara supaya sholat subuh kita ini ya baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, upayakan kalau subuhnya berjamaah, zuhurnya harus berjamaah. Zuhurnya supaya terjaga lagi, asarnya harus berjamaah. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hidup ini kita harus betul-betul memperbanyak mengingat-ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
melalui membaca sholawat, membaca hadis-hadisnya, berusaha untuk menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada seorang ulama besar, Imam Ahmad, kitabnya Musnad itu sekitar 10 jilid, ya, ratusan ribu hadis itu isinya. Beliau mengatakan, saya tidak pernah memasukkan satu hadis pun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kitab Musnad ini kecuali semuanya telah saya amalkan. Termasuk ada riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika beliau mau memasukkan ke dalam kitab hadis ini, beliau belum mengamalkan. Di antaranya apa? Ada riwayat yang sampai kepada Rasulullah. Rasulullah itu kalau hijamah, kalau berbekam, itu bayarnya sekian dirham. Ini Ahmad bin Hambal belum mempraktekkan. Itu sebelum dimasukkan, beliau mempraktekkan dulu berbekam, kemudian bayarnya sebagaimana Rasulullah SAW membayar. Mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW supaya kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti di hari kiamat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membuka Al-Qur'anul Karim, para ulama sebetulnya sudah membuat rumusan-rumusan baku. Ya. Di antaranya apa? Rumusan baku itu kalau disebutkan nama dalam Al-Qur'anul Karim, itu boleh jadi pelakunya hanya itu saja, atau boleh jadi pelakunya akan berulang-ulang. Ya. Contoh, Fir'aun, nah, itu sedikit apa banyak disebutkan dalam Al-Quran? Banyak. Ya. Kira-kira pelakunya hanya Fir'aun itu saja, setelah itu nggak ada lagi, apa berulang-ulang? Berulang-ulang. Ketika kita membaca Al-Quran, kata para ulama tafsir, itu sebetulnya nama Fir'aun itu nggak penting. Yang paling penting itu bagaimana ketika kita membaca, kalau ini bercerita tentang yang jelek-jelek, kita berusaha untuk tidak melakukan. Kalau sudah melakukan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum melakukan, harus menjaga diri supaya jangan sampai kita melakukan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk para ulama tafsir menyebutkan sulusul Qur'an kisah. Sepertiga isi kandungan Al-Qur'an itu semuanya adalah kisah. Ya. Sepertiga isi kandungan Al-Qur'an itu apa? Kisah. Ya. Termasuk di antara kisah yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini termasuk metodenya kalau kita membaca Al-Qur'an sambil megang pulpen, sambil megang pena, ya. Ingat dalam hadis Rasulullah disebutkan makhluk yang pertama diciptakan itu apa? Al-qalam, pena, saking pentingnya. Ini termasuk kelemahan kita, umat kita ini sekarang, termasuk di Indonesia. Saya diingatkan oleh pakar sejarah di Indonesia ini, kenapa di Indonesia Islamnya kurang begitu greget. Di kita ini pusaka terjaga, pusara ada sampai sekarang, tapi pustaka, nah ini yang bermasalah. Maksudnya pustaka itu apa? Kitab, buku. Sampai hari ini kan kita nggak tahu Islam masuk ke Indonesia tahun berapa. Itu sampai di kalangan akademis pun nggak ada yang bisa memastikan. Ya. Nah, ini termasuk yang ada di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang. Dan ini kejadian. Ya, sebetulnya setiap zaman pasti terjadi. Ya, kejadian, yaitu tentang siapa? Kisah kaum Nabi Lut alaihissalam. Ya. Kisah tentang siapa? Kaum Nabi Lut alaihissalam. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an 27 kali. Banyak apa sedikit? Banyak banget, 27. Dalam bahasa Arab kalau lebih dari 2 sudah jamak. Ini 27 bukan banyak lagi, banyak banget. Padahal nama nabi kita saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Qur'an hanya berapa kali? Hanya 4 kali.
1 kali di surat Ali Imran, 1 kali di surat Muhammad, 1 kali di surat Al-Fatah, dan 1 kali di surat Al-Ahzab. Ini Nabi Lut alaihissalam, kisahnya termasuk bagaimana bejatnya kaumnya itu, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sebanyak 27 kali ya. Nah, kalau Al-Quran menyebutkan sesuatu itu dengan jumlah yang banyak, itu ada pertanda, ada isyarat yang sebetulnya setiap orang yang membaca Al-Quran harusnya begitu membaca tentang kisah Lut alaihissalam itu dia sudah mulai remnya itu masang ya. Karena dalam kisah Nabi Lut alaihissalam, kaumnya itu yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya pelakunya. Ini harus catat ini ya. Kita mungkin bukan termasuk orang yang ada dalam golongan orang yang suka dengan LGBT yang disebut dengan sekarang. Tapi yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan nanti dalam Al-Quran itu bukan hanya fa'il pelakunya wala maf'ul dan orang-orang yang sama suka, tapi orang yang tinggal diam. Siapa itu? Istrinya Nabi Lut alaihissalam. Semuanya keluarga Nabi Lut selamat kecuali istrinya. Kenapa? Dia gak senang LGBT, tapi ada LGBT dia diam. Bahkan termasuk pasukan hore, penggembira. Nah ini makanya kita harus hati-hati betul ketika kita membaca kisah apapun yang ada dalam Al-Quran. Kita harus betul-betul jangan sampai hanya sekedar membaca oh kaum Nabi Lut seperti ini ya, tapi ini ada pelajaran besar bagi kita ya. Nah di antaranya jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan ya di dalam surat Al-A'raf ayat 80 sampai 84 ya. Ini coba kita renungi ayat ini, bagaimana orang kalau sudah syahwatnya yang lebih kuat daripada tuntunannya, akidahnya ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waluton, kata Allah, dan ingatlah ketika Lut alaihissalam. Siapa itu Lut? Nabi. Masih saudaranya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Si zaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Idz qala liqaumihi, ketika Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, atatunal fahisyah. Ini ya. Nabi Lut sudah tidak pakai bahasa kinayah, bahasa samar-samar, nggak langsung. Wahai kaumku, kalian ini atatunal fahisha, sudah melakukan dosa besar. Fahisha itu pemungkaran yang sudah tidak ada ditolerir lagi, itu disebutnya fahisha. Bagaimana tidak? Bayangkan, setiap ada tamu yang datang ke kota ini, nanti yang disebut dengan sekarang kalau mau lihat jejaknya, ini ada di Jordan, namanya Bahrul Mayyit, the Dead Sea, laut mati. Nah itu ini. Makanya kalau di Indonesia ada orang yang menantang ya LGBT itu secara tidak langsung pingin dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kisahnya ya. Karena apa? Setiap ada laki-laki yang datang ke kampung ini, namanya kampungnya Sudum. Dalam bahasa Arab disebutnya Sudum ya. Bahasa Ibraninya Sodom. Makanya sampai ke kita termasuk bahasa Latin apa? Sodom ya. Itu kalau ada laki-laki sampai tamu itu mereka kejar-kejar ya. Termasuk disebutkan dalam ayat ini, nanti Nabi Ibrahim kedatangan tamu langsung 3 malaikat, malaikat terbaik ya. Itu ternyata mereka sampai bobol pintunya. Makanya kata Lut alaihissalam, atatunal fahisha, apakah kalian sudah tidak ada rasa malu lagi melakukan ini kemungkaran? Ini dosa besar ya. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan ini baru sejarah pertama semenjak Nabi Adam diciptakan. Nah, ini awal pertamanya adalah siapa? Kaumnya Nabi Lut alaihissalam ya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innakum latatunar rijal. Ini dosa besarnya. Kalian ini yang laki-laki seneng dengan laki-laki. Ya. Makanya ini harus hati-hati betul. Makanya dalam Islam jelas, anak 7 tahun harus apa? Sudah mulai dididik, dibiasakan sholat. Kemudian 10 tahun fariqhu fil madaji, tidak boleh lagi tidur dengan orang tuanya. Hati-hati, nanti orang tuanya baca doa Allahumma jannibna wa jannibna syaitan. Nanti anak-anak pas di sekolah, apa doa sebelum tidur? Nanti bacanya itu. Karena apa? Tidurnya dengan siapa? Orang tua. Ini 10 tahun harus sudah. Laki-laki, laki-laki tidurnya. Perempuan, perempuan. Karena kalau tidak, nah ini termasuk yang menyebabkan orang bisa terjangkiti dengan apa? Penyakit sebetulnya LGBT itu. Ya, penyakit. Makanya kalau kita di Asia Tenggara ini yang paling banyak di Thailand. Orang kalau dia berangkat ke Thailand, ya, yang dikenal itu 3. Pagoda, ya. Kemudian yang kedua banci. Di Thailand itu hampir di setiap pojok ada apa? Ada banci. Kenapa? Karena di sana nggak ada pendidikan agama. Orang, masya Allah, pergaulan bebas. Ya, laki-laki dengan laki-laki, yang penting suka sama suka. Ya. Yang lebih dahsyatnya lagi ini, ya, yang lebih dahsyatnya lagi sampai Al-Quran sebutkan, innakum latatunar rijala syahwat. Kaumnya Nabi Lut ini kalau lihat laki-laki syahwatnya naik. Kalau lihat perempuan nggak ada syahwatnya. Makanya kalau ada di antara kita ngelihat perempuan naik syahwatnya itu normal. Ya, hanya dalam Islam ada apa? Ada kanalnya, dengan cara apa? Menikah. Ada batasannya, ada aturannya. Tapi kalau kaum Nabi Lut alaihissalam, mereka kalau lihat laki-laki itu, masya Allah, itu langsung naik. Ya, langsung apa? Naik syahwatnya. Kemudian apa? Bal antum qaumum musrifun. Kata Allah, kalau ada laki-laki suka dengan laki-laki, apalagi ngelihat perempuan gak ada syahwatnya, ini disebut dengan israf, melampaui batas. Ya, kalau melampaui batas baik apa buruk? Sangat buruk. Ya, apalagi ini Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan. Ya, tapi biasanya kalau orang sudah di sininya mindsetnya sudah hancur, akidahnya sudah rusak, maka ini jawabannya sama. Ya, makanya lihat orang gak malu di bundaran HI pasang, ya kan? Masya Allah. Padahal kalau pakai fitrah, kira-kira kalau orangnya waras, kira-kira gimana? Laki-laki sama laki-laki kan tabrakan, ya nggak? Tapi ini dia nggak malu, pasang, protes, bahkan dibikin undang-undangnya. Ini bukan baru, ini dalam Al-Quran sudah Allah sebutkan. Nggak usah aneh dengan orang-orang yang gitu. Ya. Yang harus kita lakukan itu, setiap kali membaca Al-Quran kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah kita ini lemah, kalau harus usaha sendiri nggak mungkin, apalagi anak-anak kita, istilahnya apa? Zaman now katanya, beda sama zaman all. Ya. Padahal anak dari dulu sama saja, lahir keluarnya dari mana? Dari rahim ibunya. Ya. Tapi ketika tarbiyah pendidikannya memang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka ini yang terjadi ini. Apa mereka nggak nanggung-nanggung? Mereka mengatakan wa ma kana jawaba qaumihi. Orang diingatkan harusnya apa? Sadar. Ini diingatkan malah tambah ngeyel. Ya kan? Diingatkan malah apa? Kata orang Betawi kagak danta. Ya kan? Orang udah tahu salah, diingatkan malah apa ini jawabannya? Wa ma kana jawaba qaumihi, dan kaumnya itu hanya mengatakan, ya, qalu, ini laki-laki semua, akhrijuhum. Ini Nabi Lut nih penyakit. Kalau ada orang yang seperti ini selalu mengatakan bahwa laki-laki dengan laki-laki kalau berhubungan itu bermasalah, nah ini penyakit ini. Kalau penyakit harus apa? Harus dibuang. Apa kata kaumnya? Akhrijuhum, ini Lut dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan kami, akhrijuhum, keluarkan. Insyaallah.
Sama dengan kita yang tidak setuju dengan LGBT disebutnya apa? Anti kebinekaan, tidak toleran. Itu udah bahasa Al-Quran itu. Hanya bedanya bahasa dulu dengan apa? Bahasa sekarang. Makanya nggak perlu aneh. Yang nggak boleh gentar ini, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa ini adalah bagian daripada apa? Akidah, keyakinan yang tidak boleh bergeser, ya, tidak boleh bergeser. Apa? Innahum unasu yatataharun. Lut itu dengan orang-orang yang nggak setuju dengan kami itu unasun yatataharun, orang-orang yang sok suci, ya. Orang-orang kita suka bilangnya apa? Allah, apa nama istilahnya? So suci, ya kan? Iya, itu istilah itu. Ini tapi bahasa Quran. Lihat contohnya langsung. Ini Lut ini sama aja dia. Itu hanya sok suci aja, ingin dilihat apa? Seperti itu. Ini bahasa Al-Quran sama dengan kita sekarang sebetulnya. Ya, hanya itu tadi, ketika kita membaca Al-Quran tapi tanpa tadabbur, tanpa memahami, kita hanya mengambil keberkahannya dengan membaca saja, nggak ada salahnya. Tapi kita takut, ya, kita takut apalagi generasi sekarang ini yang sulit-sulit untuk dibendung, sulit-sulit. Media informasi ini nggak bisa dibendung, ya, nggak bisa dibendung. Satu-satunya yang bisa membendung apa? Keimanan, akidah, merasa diperhatikan oleh Allah, yakin bahwa setiap apa yang kita lakukan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak, mau setinggi apapun pendidikannya, ya, mau setinggi apapun pendidikannya, S1, S2, S3, S-teler, S apa itu kesananya, itu kalau nggak punya keimanan, semakin dia jadi pakar malah banyak melakukan makar, ya kan? Banyak profesor, banyak anggaran malah pada bocor semua itu. Karena apa? Nggak ada keimanan. Tapi kalau orang sudah akidahnya betul di sini, ya, nggak mungkin dia mau apa? Diajak-ajak orang. Ya, nauzubillah, ini sekarang masya Allah, ya, kami di Pondok Gede itu grupnya jumlahnya sudah ribuan. Ya, itu ribuan jumlah kecil apa besar? Itu yang kedetek. Kira-kira yang kedetek lebih banyak biasanya apa lebih sedikit? Lebih banyak biasanya. Ya. Apalagi ini sebetulnya masyarakat Indonesia budaya ketimuran, ya. Dulu kalau di sekolah, ini saya masih SD masih ingat, kalau ada laki-laki sama laki-laki deket-deket gitu, gitu. Iya, gitu. Secara budaya pun, secara fitrah saja sudah tidak normal. Tapi ini sekarang coba lihat, dibikin grupnya, diadakan komunitasnya. Bahkan di Indonesia ini, di Yogyakarta ada pesantren waria. Allah Karim. Ini untung masyarakat sekitar itu mereka betul-betul tanggap, ya. Kalau untuk diobati nggak ada masalah, tapi ini jadikan komunitas, ya. Ini saya cari alamatnya, ternyata muncul juga ada. Ya, tapi sudah dibubarkan karena masyarakat sekitar tidak setuju, ya. Nama pesantrennya Pondok Pesantren Waria Al-Fatah. Hati-hati bapak-bapak. Aduh, anak saya nih ngeri sekarang pergaulannya. Saya masukkan pesantren kemana? Pondok Pesantren Waria Al-Fatah. Ya, itu kira-kira malah tambah benar apa tambah nggak benar? Nah, ya. Itu di situ semuanya orang-orang kayak gitu semua. Jadi di situ saya baca, orang kalau mau sholat dia boleh milih, boleh pakai sarung, boleh pakai mukena, boleh pakai sarung, boleh, karena dia identitasnya nggak jelas. Masya Allah, ya. Ada lagi di Indonesia, ini hati-hati juga kita menggunakan istilah, ada komunitas ini paling besar, ya, LGBT, Gaya Nusantara, ya, Gaya Nusantara ini komunitas gay terbesar di Indonesia. Ya, hati-hati nanti kalau anak-anak kita aktif. Alhamdulillah, Pak, Ma, saya aktif sekarang di ekstrakurikuler di kampus. Apa nama komunitasnya? Gaya Nusantara. Ini kalau orang tua nggak tahu, aduh seneng, wah ini bagus ini, tata busana, desain kan gaya. Itu gaya itu apa? Gay. Itu mereka yang
ada di belakang ini, termasuk yang menggolkan undang-undang ini. Ya, nah ini makanya harus kita hati-hati betul. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kaumum musrifun, kemudian mereka mengatakan keluarkan. Ini Nabi Lut alaihissalam dengan kaumnya, ya, yang tidak setuju. Hanya di akhir kisahnya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di Al-A'raf ini sangat singkat, ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Lut. Ya, ini diantara kita ini banyak kadang-kadang zaman edan masa kita nggak ikutan edan? Nah, bukan gitu. Ya. Kalau orang beriman, orang lain nggak baik, dia jangan ikut-ikutan tidak baik. Nggak boleh inma'ah. Kalau orang sholat berjamaah, ikut berjamaah. Pengajian, ikut pengajian. Nggak ada pengajian, nggak ikut pengajian. Ini namanya nggak punya apa? Pendirian. Ya. Karena yang ma'ruf, yang ihsan itu jelas, ya, jelas. Kalau kita tidak ada berkumpul dengan orang-orang yang baik, kemungkinan besar berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Ya. Nah ini pun termasuk Allah Subhanahu Wa Taala ingin memilah, membedakan, beda loh. Kaumnya Nabi Lut alaihissalam yang sukanya laki-laki dengan laki-laki, diingatkan gak mau balik lagi. Bahkan Nabi Lut alaihissalam yang jelas-jelas Nabi juga mereka usir. Ya, kalau ada di antara kita yang punya dosa, diingatkan. Ya, ini termasuk bukan hanya LGBT, apapun. Kita punya dosa, jelas-jelas salah, dalilnya ada, bisa dipertanggungjawabkan. Dibilangin, malah kita nggak mau balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin azabnya tidak seperti kaumnya Nabi Lut alaihissalam, tapi substansinya sama. Ya, substansinya sama. Apa? Fa'anjainahu ahlahu. Orang-orang yang beriman kata Allah, nggak usah takut. Ya, apa? Kami selamatkan Nabi Lut dengan keluarganya. Ya, padahal itu nanti azabnya, ya, azabnya satu kota. Bayangkan ini saking parahnya, ya, saking parahnya dosa ini. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala angkat ini kampung, ini negeri apa tadi namanya? Sodom, ini bahasa kitanya, bahasa Arabnya Sudum. Ya, itu Allah Subhanahu Wa Taala angkat ke atas. Kemudian di atas diputer-puter, setelah diputer-puter baru ditumpahkan ke bawah. Padahal kan kalau Allah mau sudah diangkat, jatuhkan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin, kamu ini sudah diingatkan, ya, sudah diingatkan sama Nabi, tanda-tandanya jelas, dan ini menyalahi fitrah sebagai manusia, masih nggak mau balik juga. Ini loh baru DP-nya. Ingat loh, kalau di dunia itu baru DP itu. Ya, nggak tahu kita di akhirat seperti apa. Ya, makanya saya ngeri sekali. Ada orang yang menulis di Twitternya, kalau perbuatan kaum Nabi Lut, LGBT sekarang ini dilaknat oleh Allah, kenapa di Indonesia tidak dilaknat? Nauzubillah. Ini namanya nantang Allah, nauzubillah. Ya. Dan bahkan boleh jadi masih ada di antara kita yang minimal dalam hatinya, karena dia nggak punya kekuasaan, minimal masih yakin ini nggak bener nih. Ya. Dan ini yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Minimal benteng terakhir itu di keluarga. Ya. Susahnya di negeri kita kalau suara terbanyak, sekalipun itu kebatilan, nggak bisa kita menolak. Maka benteng terakhirnya di mana? Keluarga. Dan ini perlu catat tuh apa? Kalau ada nauzubillah di antara anak-anak kita yang seperti itu, orang tuanya nggak setuju, nggak bisa dipidanakan. Sampai orang tuanya menangis darah secara negara, nggak bisa diapa-apakan. Ya, makanya ini bahaya. Ya, sangat bahaya. Maka bagaimana? Itu tadi dari kecil kita harus sudah ajari. Kalau laki-laki sholatnya berjamaah itu berpengaruh. Gitu. Ya, kita di kampung dulu, kalau kamu nggak mau sholat berjamaah nggak apa-apa, pakai rok. Nah itu orang tua sampai kayak gitu, ya kan? Makanya anak laki-laki itu bedakan dari kecil. Ya lihat orang-orang tua kita itu cara mendidik secara tidak langsung. Mau berangkat sholat pakein sarung. Ya. Bahkan budaya tertentu sampai pakai sabuk gitu.
Pernah lihat ya Bapak sabuknya orang Betawi? Gede banget ya kan? Itu termasuk sebetulnya pendidikan secara tidak langsung. Mereka ini bukan pakar pendidikan tapi ngerti betul. Jangan sampai anak laki-laki itu kayak perempuan. Ya. Karena apa? Orang-orang yang jadi waria itu sebetulnya awalnya dia jelas sebetulnya gendernya. Walaupun ada kemungkinan memang unsa itu ada. Tapi tetap ada kecenderungan satu di antara keduanya. Kalau dia nggak laki-laki ya cenderungnya ke perempuan. Tapi di mana dia tinggal, bagaimana dia dididik, lingkungan seperti apa ini yang akan mempengaruhi, ya, yang akan mempengaruhi. Makanya di negara-negara tertentu itu yang namanya banci waria itu bisa dihitung jari. Karena apa? Masyarakatnya nggak welcome. Begitu melihat ini, mereka langsung melakukan antisipasi. Ya. Bukan dibunuh, bukan apa, karena mereka juga manusia. Tapi jangan sampai ini penyakit jadi apa? Menyebar luas, jadi budaya. Orang lihat banyak anak-anak sekarang, ya, pakaiannya ini termasuk, ya, anak-anak kita itu harus betul-betul diingatkan dari cara berpakaian, ya. Kemudian sampai warna-warna pakaian. Itu laki-laki dengan perempuan kecenderungannya beda. Kira-kira kalau laki-laki pakai baju warnanya pink, kira-kira gimana? Nah, ini sekarang coba lihat anak-anak sekarang itu sudah nggak itu pakai baju pink, bahkan jadi apa? Trending topik, ya kan? Oh ini keren nih, ini lain dari yang lain gitu, ya. Padahal itu secara tidak langsung, ya. Termasuk anak-anak ini. Saya yang paling banyak perhatikan, saya dapati itu mereka yang sebetulnya tadinya punya kecenderungan ke satu sisi, baik itu laki-laki atau perempuan, yang kerjanya di salon melenceng jauh itu. Kenapa? Dia laki-laki, jadi senangnya apa? Hias, ya kan? Kemudian pakai apa? Segala gitu. Nah itu kecenderungan itu kalau kita lihat dari kecil itu harus sudah mulai bisa kita bendung. Karena apa? Kalau sudah jadi mindset, dia punya komunitas, itu sulit sekali untuk kita selamatkan, ya. Sulit untuk kita selamatkan. Nah ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan orang beriman walaupun sedikit nggak usah takut. Yang namanya hak-hak itu tetap hak. Yang namanya batil mau dibungkus bagaimanapun tetap batil. Ya, nah, ini termasuk di antara kita, ya. Ini sekarang kalau kita nggak hati-hati, ini orang banyaknya mendukung, kita ikut-ikutan apa enggak? Hati-hati, sedikit-sedikit biasanya apa? Mulai geser, lama-kelamaan, naudzubillah, ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Lut dengan keluarganya, ya. Para ulama tafsir berbeda, ada yang mengatakan 2 anak perempuan, ya. Sampai nanti dalam ayat lain disebutkan sampai kaum Nabi Lut ini saya punya anak